Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Extensive Rabi Hanif Indomedia is a represent transfer Kamala Benefida. Honorable Alma teacher, senior engineer Lara Benefida, and respectable Mom Embedded and all my beloved family. Okay, so first, my name is Nur Iza Munida, good communist, and from class 8 to Scholar Benefida. And so today on the presentation, my imagination of the title is about Soekarno. Okay, so Soekarno was the first president of Indonesia, and he was born in 6 June in 1901 and died in 21 June on 1970. Okay. He led his country to fight against Netherlands and the man who proclaimed the independence of Indonesia. Soekarno was a prominent leader of nationalist movement during the colonial period. He spent more than a decade under the detention before released by the Japanese force. Okay. Jadi presentasikan ini tentang Soekarno. Jadi Soekarno adalah presiden pertama Indonesia dan dia tuh lahir pada tanggal 6 Juni pada tahun 1901 dan meninggal pada tanggal 21 Juni 1970. Nah, ia tuh memimpin negaranya berperang melawan Belanda dan orang yang memproklamirkan kemerdekaan. Dan dia juga adalah orang yang memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Nah, Soekarno adalah seorang tokoh gerakan nasionalis pada masa kolonial. Dan dia menghabiskan lebih dari 1 dekade di bawah tahanan sebelum dibebaskan oleh pasukan Jepang. Okay. Influence Soekarno and all his nationalist fellows collaborate to collect support in spreading nationalist ideas. Okay. When Japan surrendered, the Indonesian independence was declared by Soekarno and Muhammad Hatta on 70 August on 1945. Okay. At the same time, Soekarno was appointed as the president and Muhammad Hatta as vice president. After becoming president, Soekarno had to fight once again against resisting Dutch recolonization efforts. Okay. Jadi Insinyur Soekarno dan seluruh kawan-kawan nasionalisnya itu berkolaborasi untuk menggalang dukungan dalam menyebarkan ide-ide nasionalis. Nah, jadi ketika Jepang itu menyerah, kemerdekaan Indonesia itu diproklamasikan oleh Soekarno dan Muhammad Hatta pada tanggal 17 Agustus 1945 yang pada saat yang sama itu Soekarno itu diangkat sebagai presiden bagi negara Indonesia dan Muhammad Hatta sebagai wakil presidennya. Nah, terus jadi setelah menjadi presiden, Soekarno sekali lagi harus berjuang melawan upaya penjajahan kembali Belanda. Yeah. So, after parliamentary democracy goes in 1957, Soekarno put an autocratic system called guide democracy. It successfully ended the rebellions and instability which were threatening the country. In the early Soekarno brought the country to the Soviet by giving protection and support to the Indonesian Communist Party. Okay. Nah, jadi setelah kekacauan demokrasi parlementer pada tahun 1957, Soekarno menerapkan sistem autokratis yang disebut dengan demokrasi terpimpin. Nah, hal ini yang berhasil mengakhiri pemberontakan dan ketidakstabilan yang mengancam negara. Nah, jadi pada awal tahun 1960-an, sekitar 1960-an, jadi Soekarno itu membawa negara ini ke Uni Soviet dengan memberikan perlindungan dan dukungan kepada Partai Komunis Indonesia. Nah, akan tapi sayangnya gerakan 30 September pada tahun 1965 mengakhiri era komunis dan posisi Soekarno sebagai presiden digantikan oleh Soeharto, pria yang menjadi presiden selama 32 tahun. Nah, jadi setelah Soeharto berkuasa, Soekarno diasingkan ke Bogor dan menghabiskan sisa hidupnya di sana.
Okay, so I think now sorry for mistake and thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.